Halo sahabat, kembali lagi di channel Novelodio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 45. Leo sedang berdiri membelakangi cermin besar di kamarnya, mengamati bekas tato itu lekat. Setelah mandi malah rasanya cenat-cenut begitu, tapi ia tidak boleh mengeluh karena sakitnya tidak lebih parah dari sakit hati yang Frisia terima, pasti. Suara pintu terbuka cukup membuat Leo terkejut. Ia menoleh ke pintu dan mendapati Frisia di sana. "Aku pulang," ujar Frisia datar. Walau diucapkan datar begitu, tapi cukup membuat Leo tersentuh. Kalimat pulang benar-benar membuatnya yakin kalau Frisia ada di sana. Masih tanpa kata ia ikuti pergerakan Frisia dengan pandangan. Perempuan itu mengambil baju di lemari sebelum masuk kamar mandi. Sebenarnya Leo sangat ingin menyusul Frisia di rumah Anin, tapi ia tahan keinginannya saat sadar ponsel Frisia sudah tidak aktif. Yang artinya perempuan itu memang butuh waktu tanpanya sebentar saja. Walau sampai malam hari begini pun, Leo akan memberi waktu. Leo menghela napas panjang. Perasaannya jadi lebih baik hanya karena melihat Frisia pulang. Meski ia tidak yakin semua baik-baik saja, kesalahan beruntunnya sangat fatal. Meraih salep di meja, Leo membuka tutupnya dan berdecak. Ia harus susah payah mengoleskannya sendiri. Ia bahkan tidak bisa melihat bekas tatonya kecuali dari cermin. Menyusahkan. Ia benar-benar meruntuki kebodohannya di masa lalu. "Aku bantu?" Suara itu sedikit mengagetkan Leo. Ia tidak menyangka kalimat pertama yang Frisia lontarkan adalah hal itu. Ia melihat Frisia berjalan mendekatinya. Pakaiannya sudah berganti dengan piyama. Leo segera berbalik arah, kali ini menghadap cermin dan membiarkan Frisia berdiri di belakangnya, mengoleskan salep di lukanya. "Frisia," bisik Leo. Ia tidak bisa melihat wajah Frisia dari cermin karena tertutup tubuhnya yang memakai celana pendek. Aku minta maaf." Tidak ada jawaban. Leo melanjutkan. "Aku beneran lupa. Aku bodoh banget." "Iya, kamu emang bodoh banget," Frisia bergumam. "Bodoh? Kenapa tatonya malah nama Venita? Kecil banget lagi. Coba kalau naga, pasti keren." Leo tertegun, lalu mengernyit saat merasakan Frisia sedikit menekan lukanya. Mungkin tidak sengaja. Ia tahu Frisia hanya menyindir. Memang lebih baik tato selain nama Venita, tapi akan lebih baik lagi kalau tidak menggoreskan apapun di tubuhnya. "Mau ngomong apa lagi?" tanya Frisia. Ini saatnya Leo mengerti maksud Frisia. Perempuan itu sudah siap mendengar apapun yang Leo jelaskan. Lalu Leo berbalik, memandang Frisia yang mendongak menunggunya bicara. Ia merangkul bahu Frisia dan membawanya duduk di tepi tempat tidur. "Aku lupa, ini salahku." Leo terus mengamati ekspresi Frisia yang tetap tenang. "Udah selama apa sampai kamu lupa?" Leo menggeleng. Bukan karena lamanya, tapi karena ia bahkan jarang melihat tatonya sendiri. Tahun lalu, waktu Leo berpikir sebentar, ia sungguh lupa kenangan dengan Venita. Terlalu banyak pertikaian saat mereka menjalani LDR. Venita sering mengeluh, juga sedikit-sedikit marah. Waktu dia marah, aku gak jadi ke Paris. "Dia minta kamu pasang tato nama dia?" tebak Frisia. Leo mengangguk, lalu menunduk. Ia meraih tangan Frisia
dan diusap lembut. Aku yang bodoh mengiyakan permintaannya yang konyol. Biar kulihat. Tidak, aku beneran udah tato nama kamu di sini. Leo menunjukkan punggung kanan bagian bawah. Dan kamu cuma bisa lihat kalau kita udah menikah. Apa salahnya? Cuma lihat aja. Kamu nggak telanjang juga. Leo tetap menolak. Aku nggak bisa. Kamu cukup percaya kalau aku udah nurutin mau kamu. Leo meringis saat ingatan itu tiba-tiba mampir. Sial, ia memang lelaki bodoh. Bisa-bisanya mengikuti kemauan Venita. Sebutin itu sama mantan, sindir Frisia. Leo menggeleng kuat-kuat. Ia langsung memeluk erat Frisia. Lebih bucin ke istriku? Ya ampun, si Leo bisa banget bikin amarah Frisia langsung lenyap, berganti dengan sedikit kesal yang tersisa. Jangan minta pisah ya Fris, bisik Leo lagi. Aku nggak mau, nggak bisa. Frisia langsung tertegun. Astaga, pisah. Ia tidak bisa membayangkannya. Hal itu bahkan tidak sempat terlintas di benaknya. Aku pernah jadi orang yang bodoh banget, aku sadar. Sebenarnya ini nyakitin aku banget, Leh. Frisia masih diam saat kepala Leo terus bersandar di bahunya. Ya biarkan begitu agar Leo juga tidak melihat ekspresinya. Tapi aku gak ada hak buat menghakimi masa lalu kamu. Makanya aku masih mau pulang. Karena tato itu bagian dari masa lalu kamu yang harus aku terima. Kamu ada hak buat marah kok. Suara Leo mulai terdengar serak. Ia tidak bisa lagi menyakiti Frisia. Pasti berat untuk perempuan itu memaafkannya. Frisia menghargai usaha Leo yang langsung menghapus tato secepat itu. Ia bahkan tidak menyangka dan sempat terkejut tadi. Jujur, ia juga senang mendapati kenyataan itu. Aku maafin kamu, bisik Frisia. Kalau kamu selingkuh, baru deh aku nggak tahu lagi. Leo langsung mengangkat kepalanya dari bahu Frisia. Ia menggeleng kuat. Diselingkuhin itu nggak enak, Fris. Aku nggak mungkin nempatin kamu di posisi itu. Lihat aja kalau berani. Bisa habis kamu sama abang dan adikku. Tatap Leo jadi sendu. Matanya memerah dan ia mengerja beberapa kali. Nggak akan, maafin aku ya. Frisia merasakan Leo kembali memeluknya. Jangan peluk-peluk terus, kenapa? Aku mau makan, belum makan nih. Orang pengen peluk kok nggak boleh, rengek Leo. Frisia membelalak. Parah si Leo. Masa beneran jadi bayi begini? Kamu lagi kenapa sih? Lagi sakit, punggungku cenat-cenut. Nanti kalau tidur dipeluk ya. Frisia memicing. Sekarang ia tahu kalau laki-laki sudah nyaman, kelakuannya jadi kayak bayi, minta diperhatikan terus-menerus. Emang waktu sama Venita juga manja kayak gini? Frisia janji ini yang terakhir mengungkit mantan. Sekalian saja rasa keponya terlampiaskan semua hari ini. Leo merenggangkan pelukan. Ia memicing seolah berpikir, siapa itu Venita? Leo menunjuk kepalanya sendiri. Di sini adanya cuma Frisia, nggak inget yang lain. Frisia mendengus geli. Dasar bayi. Nggak apa-apa jadi bayinya kamu. Frisia tertawa. Bisa aja om. Jangan manggil aku om, ujar Leo sambil menggigit ceruk leher Frisia dengan gemas. Jangan gigit juga, Le. Frisia jadi ketar-ketir. Bibir Leo kalau sudah beraksi membuat Frisia hilang fokus. Kenapa? Suara Leo terdengar lebih berat. Tangannya sudah menyusup ke balik piyama Frisia dan menemukan apa yang ia cari. Mau kamu, bisiknya. Le, Frisia terengah. Ia meringis merasakan Leo menggigit telinganya.
jangan sekarang ya. Leo langsung membeku. Ia menarik kepalanya dari leher Frisia, lalu menyatukan kening mereka. Kamu pasti masih trauma ya? Maaf, sesal Leo. Ya udah, aku nunggu sampai kamu siap, gak apa-apa. Trauma? Kening Frisia berkerut. Maksudnya? Abis bercinta malah kamu lihat tato Celan itu. Pasti kamu keinget dan itu bikin kamu gak nyaman. Salahku, gak apa-apa, aku akan menunggu. Frisia makin melongo, lalu tertawa. Ia sampai menepuk pelan dada Leo yang telanjang. Ngapain trauma segala sih? Iya, aku emang kecewa dan sakit hati tadi pagi waktu baru tahu. Tapi aku coba nerima karena usaha kamu buat hilangin tato itu tanpa aku minta. Itu udah bikin aku terharu tahu. Oh ya? Kedua mata Leo makin berbinar. Terlihat sekali senang atas kejujuran yang baru Frisia lontarkan. Kalau gitu, Leo mengerling. Enggak, tolak Frisia. Menahan dada Leo yang hampir menempel lagi padanya. Punggung kamu kan lagi sakit. Enggak, Leo beraksi lagi. Tidak tanggung-tanggung, kini melepas kancing piyama Frisia dengan cepat hingga berhasil terongok di lantai. Tapi ucapan Frisia terganggu saat Leo sudah menempel padanya, mengeratkan pelukan hingga kecupan tiada henti di bahu makin turun. Punggung kamu, Leh. Nggak sakit. Leo tidak menyerah. Ciumannya kembali ke bibir Frisia dan hasratnya semakin menggebu. Bagian terbaik yang paling ia suka dari Frisia adalah bibirnya. Kamu tadi bilang sakit. Bahaya kalau lukanya kebuka gimana? Udah nggak sakit, Fris. Leo menekankan ucapannya. Jangan dipaksain, Leh. Kalau nggak jadi sakit kalau buat itu, sayang. Kalau Leo makin frustasi. Astaga, padahal ia sedang menurunkan celana Frisia. Kenapa ditahan dengan ucapan terus-menerus? Frisia memutuskan menyerah. Lagi pula di detik pertama melihat Leo toples tadi sudah sukses membuatnya hampir hilang kendali. Apalagi saat Leo sudah menyentuhnya, ia rasanya semakin gila saja. Dalam sekejap, Leo sudah menaungi tubuh Frisia dan mereka saling berbagi kecupan. Bisa ia rasakan tangan Frisia meraih celananya untuk diturunkan. Leo menyatukan kening mereka dan menatap Frisia dalam diam. Hanya nafas keduanya yang berderu hebat. Tangan Leo perlahan menjalar ke atas nakas dan seketika lampu penerangan berganti dengan lampu tidur. Sedikit remang dan itu membuat Frisia cukup tercekat. Masih takut gelap? Tanya Leo. Jarinya mengusap lembut dahi Frisia. Enggak, jawab Frisia setengah tidak yakin. Ia mengembuskan napas cukup keras, lalu tersenyum setelahnya. Sejak sama kamu, aku gak takut apapun. Kedua sudut bibir Leo terangkat membentuk senyum. Keduanya terdiam dan saling menatap dalam keremangan. Frisia memberanikan diri mengangkat tangannya dan menyusuri wajah Leo. Ia merasa beruntung punya Leo. Sikap Leo selama ini yang begitu mengalah, tidak pernah secara kasar menghadapinya. Selalu tahu apa yang Frisia inginkan, lalu menurutinya. Sedangkan Leo merasa beruntung punya Frisia dalam hidupnya. Hanya perempuan itu yang tidak meninggalkannya saat ia jatuh, membantunya bangun bersama dan memberinya kesetiaan penuh. Hal yang hampir tidak pernah Leo dapat dari wanita-wanita sebelumnya. Maaf kalau semalam belum sempurna. Leo mengecup kening Frisia. Karena itu yang pertama buat kamu, buat aku, buat kita. Malam ini ayo kita buat lebih sempurna. Frisia mengangguk. Tapi detik kemudian tercenung.
Pertama untuk Frisya, itu pasti. Pertama untuk Leo dan Frisya juga benar. Tapi pertama untuk Leo, kamu bilang apa, Le? Sarga Frisya saat Leo hampir menciumnya. Kita buat malam ini lebih sempurna dari semalam. Leo mengulangi dengan sabar. Bukan, geram Frisya. Ia mendorong pelan dada Leo, tapi tidak juga berhasil membuat Leo menyingkir dari atas tubuhnya. Oh, itu. Leo tersenyum. Pertama buat kamu, jadi agak nggak nyaman ya. Aku belum jago, soalnya baru pertama juga. Nggak mungkin, Frisya menggeleng-geleng. Leo tertawa. Aku sejago itu emang sampai kamu nggak percaya. Itu pengalaman pertamaku. Masih tidak sadar kalau Frisya tidak bercanda. Frisya mengakui Leo jago banget, demi apapun. Tapi di pikirannya selama ini, memang sosok Leo yang sudah pernah meniduri satu atau mungkin beberapa wanita. Lihat dari status Leo yang seorang pengusaha, duda, apalagi masa muda di negara orang. Kamu pasti bohong, Frisya tertawa sumbang. Lebih kaget sebenarnya. Kayaknya aku pernah bilang sama kamu kalau aku masih perjaka, atau aku salah ingat. Leo mulai sadar ada yang aneh. Dulu aku bilang ke kamu kan, iya, aku tahu caraku salah. Aku bilang itu waktu PDKT ke kamu. Aku pikir bisa jadi pertimbangan buat kamu. Stop, Frisya menggeleng. Ia butuh berpikir jernih. Tidak bisa jika terus mendengar Leo berbicara begitu. Kamu emang pernah bilang itu, tapi enggak beneran kan? Kamu bilang begitu biar aku nerima kamu kan? Biar kamu gak malu sama statusmu kan? Aku memang cari perhatian ke kamu, jujur. Tapi gak mungkin dengan cara berbohong kayak gitu, Fris. Frisya langsung mendorong tubuh Leo dan berhasil. Lelaki itu terguling ke samping kanan hingga mengadu karena lukanya terhimpit badannya sendiri. Sedangkan Frisya bangkit duduk, menutupi tubuhnya yang terbalut underwear dengan selimut. Tatapnya terarah ke jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu gedung pencakar langit. Leh, jujur, keluh Frisya mulai pusing. Jujur, keperjakaanku baru hilang semalam sama kamu. Frisya makin tersentak. Lalu buat apa kegalauannya selama ini yang berpikir Leo sudah membagi tubuh dengan Venita? Lalu buat apa ia cemburu berat? Padahal nyatanya Leo memberikan semua tanpa kecuali justru kepada Frisya. Lalu buat apa seharian ini ia berpikir tato nama Venita itu sudah dinikmati dengan banyak cara oleh si pemilik nama? Lalu buat apa Frisya susah-susah melarikan diri cuma karena tato sekecil itu? Dan yang paling penting, ini adalah salah Leo. Ya, salah lelaki itu. Kenapa super expert dalam hal menyentuhnya? Sampai Frisya berpikir bahwa Leo memang seorang Casanova. Jadi, entah bahagia, entah menyesal yang Frisya rasa. Bahagia karena ternyata Leo seutuhnya miliknya, dan menyesal atas pikiran-pikiran buruk yang sering terlintas sampai membuatnya galau berkepanjangan. Kenapa, Fris? Masih menahan sakit, Leo duduk dan mengusap bahu Frisya. Sedikit berkeringat, padahal AC sudah menyala. Frisya menoleh ke Leo. Tatapnya terarah tidak pasti. Bingung, senang, dan semuanya campur aduk. Jadi, selama ini aku nikah sama Duda Ting Ting. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Duda Ting Ting dari awal sampai akhir.
Dan ini adalah akhir dari cerita ini. Semoga sahabat semua terhibur dengan cerita ini. Sekali lagi terima kasih.